Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mufiha Baktiar, SPD MPD. Saya adalah peserta Latsar gelombang 3 angkatan 8 golongan 3 Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan sistem merit di Indonesia. Sebelum kita membahas sistem merit lebih dalam, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu sistem merit. Menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu sistem merit, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem merit bagi organisasi. Manfaat yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menurut pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pasal ini mensyaratkan perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua yaitu pegawai ASN terpilih. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Yang ketiga yaitu pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Selanjutnya yaitu jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian pengembangan. Kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan produktivitas. Nah, jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian, kinerja, yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga yaitu mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang terakhir yaitu penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Dan selanjutnya, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN. Bahkan, undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintah. Lembaga yang kedua yaitu ASN Kemenpan RB.
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan dan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Berikut penerapan sistem merit di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Yang pertama, perekrutan CPNS dengan sistem CAT. Yang kedua, pelatihan yang berkaitan dengan keilmuan. Yang ketiga, tugas belajar. Yang keempat, mutasi. Yang kelima, promosi. Dan keenam, reward dan punishment. Dan yang terakhir, manfaat sistem merit bagi pegawai aparatur sipil negara. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.